Kanjeng Roy ditangkap, Dr. Tifa ditangkap, itu tidak oleh logika hukum, tapi oleh logika dendam. Itu yang pokok. Logika dendam dari orang yang serakah, yang haus kekuasaan, serakah, ingin tetap berkuasa, ingin tetap jaya, tidak ingin disinggung. Oh, dia menerapkan pasal fitnah. Fitnahnya bunyinya, kau memfitnah saya. Halo Bung, salam. Salam Bung, ya seperti biasa. Kita mesti membuka diskusi dengan salam di antara kita, supaya kita hidup dalam salam itu. Nah, begini Bung, kita ingin membahas berita yang masih panas. Oh, saya sengaja panas, bukan sekedar hangat. Itu tentang Kanjeng Roy dan Dr. Tifa yang tempo hari diperlakukan semena-mena. Nah, ini pikiran ini harus diberi basis, diberi landasan, teori. Nah, teorinya itu gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa. Itu dari Ben Anderson, buku yang sudah lama, tapi senantiasa masih terasa relevan bagi kita. Kira-kira intisarinya, kita pendek saja dari Ben Anderson, mengatakan bahwa di masyarakat itu selalu ada kekuatan yang menyampaikan kritik. Kritik dari kalangan yang tidak punya kepentingan apapun. Tidak punya kepentingan apapun. Itu kritiknya para punokawan nomor 1. Ya punokawan Bung, hanya ketawa-ketawa, menertawakan, menyindir, dan tidak punya pamrih apapun. Yang nomor 2 itu kalangan yang namanya kaum resi. Kaum resi, ya kaum Brahmana Bung. Kaum Brahmana. Di zaman ini kaum resi maupun Brahmana itu representasinya kalangan intelektual, golongan orang-orang sekolahan, terpelajar dan punya ijazah. Itu yang penting sekali, terpelajar. Nah, kalau dua tokoh itu menyampaikan kritik dan raja ngamuk, raja menangkap orang-orang itu, entah dipenjara, entah dibunuh, entah apa. Itu tanda Bung, itu tanda bahwa kekuasaan Raja Durangkara Murka yang dikritik itu bakal roboh. Kekuasaan raja itu bakal roboh dalam waktu pendek, bakal segera roboh. Kekuasaannya tidak bisa lagi dipertahankan, roboh, hancur, luluh lantak, bonyok, tidak bermakna lagi bagi kehidupan. Itu landasan teori. Jadi kalau orang tidak ada kepentingan apa-apa mengkritik, itu saja mau dibunuh atau bahkan dibunuh di zaman itu, itu sekali lagi itu penguasa rontok. Rontoknya rontok, robohnya roboh, ambruk, tidak daya, tidak ada kekuasaan.
Nah sekarang mari kita cek. Mari kita cek. Kanjeng Roy yang lagi tidur nyenyak, masih capek dari Bandung, disergap di kamar tidurnya oleh polisi. Masuk ke kamar tidur, kamar yang sangat privat, rahasia, masuki, padahal Kanjeng Roy tidur di tempat lain. Lalu begitu pula Dr. Tiva ditangkaplah, dan cita-citanya supaya mereka itu ditahan, lalu akan dibui atau sejenis itu. Bung, semua orang, khusus para ahli hukum sudah bicara. Penangkapan ini tidak punya dasar logika hukum, tidak ada dasarnya. Sebaiknya saya yang bukan orang hukum tidak usah membahas itu. Tapi saya ingatkan bahwa penangkapan ini tidak ada logika hukumnya. Dan karena itu muncullah tokoh-tokoh berhimpun melakukan tuntutan supaya polisi ini dipecat. Wow, saya sangat setuju. Saya tidak hadir dalam rapat-rapat dalam pertemuan semacam itu, tapi saya ingin meneguhkan supaya polisi ini dipecat dan diadakan suatu desakan politik. Tidak usah demo, tapi desakan politik, dia dipecat. Dah, itu nomor satu. Nah, nomor dua, Bung. Nomor dua, sesudah kita punya rujukan itu tadi, itu Kanjeng Roy ditangkap, Dr. Tiva ditangkap, itu tidak oleh logika hukum, tapi oleh logika dendam. Itu yang pokok. Logika dendam dari orang yang serakah, yang haus kekuasaan, serakah, ingin tetap berkuasa, ingin tetap jaya, tidak ingin disinggung. Oh, dia menerapkan pasal fitnah. Fitnahnya bunyinya, kau memfitnah saya, kau melakukan fitnah dan perlakuan tidak baik kepada saya. Itu fitnah kepada dua tokoh kita yang sedang melakukan kajian-kajian tentang ijazah itu tadi. Nah, difitnah. Apa, Bung, artinya orang serakah ini mau memenjara? Ya karena dendam, Bung. Dendam panas, jengkel, kalap. Tidak punya logika lain, tidak punya. Karena dua tokoh ini tidak bisa dikalahkan. Ya, tempo hari saya sudah bilang, tidak bisa dikalahkan, dan saya perhalus sukar dikalahkan karena mereka itu lihat. Saat ini lebih baik saya perkeras. Dua tokoh kita ini, sahabat-sahabat kita ini tidak bisa dikalahkan oleh sekedar logika hukum yang berlaku. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa. Memang tidak bisa. Tidak ada dalil yang bisa mengalahkan langkah-langkah beliau. Tapi itu penguasa, orang yang merasa masih menjadi penguasa, orang yang merasa dirinya masih menjadi presiden dengan dendam kusumat, marah dan gebrak meja. Mengapa kedua orang ini tidak segera di P21-kan? Maka itu gebrak meja, marah, dan tambahan lagi, Bung, ada kacung-kacungnya itu, beberapa kacungnya itu membuka mulut mangap lebar. Seorang dengan level Jokowi saja diperlakukan tidak adil.
tunggu dulu Bung, mari kita boleh berbicara. Mari kita boleh berbicara semerdeka-merdekanya, sebebas-bebasnya, tapi di atas basis landasan yang kokoh secara hukum, secara teori politik, secara moral. Secara moral. 3 landasan itu mesti dipakai. Dan landasan lain itu sifat jujur seorang penguasa atau yang merasa dirinya masih berkuasa. Jujur Bung, adakah ini tampilan dari kejujuran? Ya bukan, tampilan dari dendam. Dendam kusumat, mau membunuh orang. Bung, mari kita perhatikan. Karena dia merasa punya duit banyak, dia ingin menang semenang-menangnya. Setiap orang yang memusuhi dia, setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang diberi makna memusuhi dia. Oh, diajak damai Bung, RJ, pokoknya di RJ. Dengan cara, seperti kata para ahli hukum, dengan cara yang menyimpang, RJ yang menyimpang. Saya tidak ingin mengulang ini. Nah, maunya dia mengalahkan semua orang. Maunya semua orang itu taat kepada dia. Maunya semua orang itu mau berdatang sembah pada duli tuanku. Tuanku apa? Kayak gitu tuan. Itu tuannya termul, bukan tuan kita. Tuannya termul. Dan termul yang mangap tadi itu Bung. Termul, aku bilang kau mangap dan kau banyak jumlahnya. Mangap, diperlakukan tidak adil. Tidak adil di mana? Jokowi itu dendam mau mencelakai orang. Dan orang yang mau dicelakai itu diselamatkan oleh aturan. Bukan oleh orang, bukan oleh lembaga. Diselamatkan oleh aturan hukum. Supaya hukum dilaksanakan dengan tata krama. Supaya hukum dilaksanakan dengan prosedur-prosedur. Tidak ada politik di situ. Prosedurnya hukum, tata keramanya hukum. Mana? Mana yang dendam? Mana yang dendam? Mana yang kau puja-puja? Bahwa dia saja orang setara itu dipersulit mencari keadilan. Dia bukan mencari keadilan, dia menghancurkan keadilan. Dia ingin menghancur luluhkan keadilan. Nggak ada keadilan. Di benak Jokowi tidak ada kata adil, tidak ada. Di benak Jokowi itu adanya kekuasaan, kursi, dan kedudukan tinggi. Kalau ada orang mengkritik dia, itu mengkritik ambisi dia, mengkritik. Kalian masih memuja-muja Jokowi. Ya silahkan, kalau mau memuja silahkan. Tapi dalam perspektif saya berbicara di atas landasan keilmuan, di atas landasan kemanusiaan dan keadilan. 3 landasan ini tidak main-main, Bung. Tidak main-main. Tidak seperti kalian, termul, makan duit, berharap kekuasaan, maka kalian menjilat telapak kakinya sampai bersih. Nah, karena ambisinya ingin mencelakai orang semacam itu, Tuhan tidak berkenan. Oh, saya begitu mendengar kedua sahabat saya itu ditangkap, saya kirim WA ke masing-masing. Jangan cemas, untuk naik pangkat menjadi memperoleh gelar doktor, memperoleh gelar profesor itu mudah. Tapi naik pangkat dalam urusan kemegahan derajat spiritual, naik pangkat dalam derajat keagungan kemanusiaan susah. Jadi kalau sekedar ditahan untuk naik pangkat semacam itu, jangan khawatir. Alhamdulillah tidak ditahan.
tidak ditahan. Beliau berdua alhamdulillah selamat, bukan oleh campur tangan kekuasaan, melainkan mereka berdua selamat oleh kenyataan bahwa prosedur hukum mesti seperti itu. Prosedur hukum mesti begitu. Tidak ada kejaksaan, tidak ada kekuasaan lain yang campur tangan mengatur itu. Kalau ada yang mengatur, itu artinya kekuasaan itu menggunakan kebenaran logika hukum untuk memberi tempat orang yang layak diberi tempat, untuk membebaskan orang yang tidak layak ditahan, untuk membebaskan, untuk memberi kemerdekaan bagi orang yang tidak layak diperlakukan semacam itu. Dalilnya bertakik-takik dan semuanya berlandaskan kebenaran. Kalau ini Jokowi stres, saya tidak ingin tahu dia stres atau dia tidak bisa tidur, saya tidak ingin tahu. Stres ya stres saja. Yang saya pahami berdasarkan kerangka teori, Bung. Kalau orang yang merasa dirinya berkuasa dan mencelakai orang yang mengkritik, itu tanda orang yang bukan hanya kekuasaannya yang luntur, yang longsor, kekuasaannya yang lenyap. Jokowi masih punya kekuasaan, Bung. Tapi kekuasaan yang tidak di-backup oleh authority. Dia punya kekuasaan yang tidak punya dukungan authority, itu hancur oleh tanda-tanda dari perilakunya, dan begitu basis teori yang saya kemukakan tadi. Dia punya kekuasaannya hancur, dan kekuasaannya hancur itu, Bung, akan diikuti oleh kehancuran yang lain. Mungkin kehancuran anaknya, mungkin kehancuran dia secara pribadi, entah kehancuran apa. Saya tidak punya pretensi, tidak memiliki pretensi untuk meramal. Saya hanya menempatkan basis teori dalam gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa. Gagasan kekuasaan dalam budaya Jawa. Begitu teorinya, begitulah yang berlaku dalam kehidupan di masa lalu, dan karena apa yang masa lalu itu relevan hari ini, dia akan relevan. Jokowi merasa punya kekuasaan, dan betul dia punya kekuasaan, tapi tidak legitimate, tidak di-backup oleh authority. Preman, Bung, Anda tahu preman itu punya kekuasaan. Preman terminal punya kekuasaan. Para bandit koruptor punya kekuasaan, tapi kekuasaan yang tidak legitimate secara politik, tidak legitimate secara sosial, tidak legitimate secara moral, tidak legitimate secara keagamaan. Jelas itu batilnya batil, dan semua yang batil itu dalam dalil agama, semua yang batil hancur luluh, lenyap. Kekuasaannya lenyap, dirinya lenyap, orangnya lenyap, anak-anaknya lenyap. Bung, kira-kira seperti itu. Saya sekolah, jadi kalau saya bicara, saya landaskan pada sesuatu perangkat teori, landasan berpikir. Lalu itu tidak cukup. Saya orang yang mengarang, saya mengarang novel, saya mengarang cerpen. Saya orang yang hidup di dunia seni. Saya tidak cukup dengan landasan teori keilmuan, saya menggunakan landasan keagamaan. Secara moral, orang ini bakal bobrok, runyam-nyam, karena kebatilan semuanya bakal lenyap, batil Jokowi, lenyap Jokowi dan anak-anaknya. Bung, kira-kira begitu.
Kira-kira begitu cara kita membela kebenaran. Saya hanya membela kebenaran. Salam dari TV Anak Bangsa.